Assalamualaikum anak-anak semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang asteroid, meteoroid, meteor, meteorit, dan juga komet. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Apa kalian pernah menatap langit pada siang maupun malam hari? Apa yang kalian lihat di langit itu? Tentunya, yang sering kalian lihat adalah matahari, bulan, bintang, dan awan kan? Apa kalian sadar bahwa benda langit itu bukan hanya sebatas benda tersebut, namun masih banyak yang lainnya? Kalian penasaran kan apa saja benda yang ada di langit? Yuk kita cari tahu di video ini. Pembahasan pertama kita tentang asteroid. Pernahkah kalian berpikir kenapa dinosaurus itu bisa punah? Menurut teori, punahnya dinosaurus ini akibat dari hantaman benda bernama asteroid yang jatuh ke bumi. Apa sih asteroid itu? Asteroid adalah benda langit berukuran sangat kecil dan juga memiliki orbit terhadap matahari. Yang artinya, asteroid juga mengelilingi matahari seperti benda langit lainnya. Asteroid ini terbentuk dari batu luar angkasa dengan sedikit kandungan logam di dalamnya seperti nikel dan juga besi. Apa kalian lihat ada batuan yang berkumpul yang ditunjuk dengan panah tersebut? Itu adalah kumpulan asteroid. Asteroid-asteroid ini berkumpul dalam satu lintasan yang berada di jalur lintasan orbit Mars dan Jupiter. Lintasan ini dinamakan sabuk asteroid atau main asteroid belt. Kalian penasaran gak sih seberapa besar asteroid itu? Ini adalah 4 asteroid terbesar. Ada Ceres, Vesta, Pallas, dan juga Hygiea. Bahkan, saking besarnya ukuran asteroid Ceres ini masuk ke dalam golongan planet kerdil loh. Dan juga memiliki massa sepertiga massa sabuk asteroid. Besar sekali ya. Setelah kita membahas tentang asteroid, mari kita bahas materi tentang meteor. Namun, sebelum kita membahas tentang meteor, kita harus membahas meteorit terlebih dahulu. Meteoroid adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, tetapi lebih besar daripada sebuah molekul. Apa yang kalian lihat di gambar? Pernah nggak sih kalian melihat itu secara langsung? Kalian biasa menyebut dan mengenalnya dengan istilah bintang jatuh. Tapi apa kalian tahu bahwa yang jatuh itu bukanlah sebuah bintang, namun merupakan meteor? Bagaimana sih meteor itu terbentuk? Semuanya berasal dari meteoroid yang jatuh. Meteoroid ini letaknya tidak jauh dari bumi dan sering tertarik oleh gravitasi bumi. Ketika meteoroid ini jatuh, dia akan mengalami gesekan dengan atmosfer lalu terbakar habis sebelum sampai ke bumi. Proses jatuh dan terbakarnya meteoroid ini yang terkadang kita lihat jelas dari bumi yang kita namakan dengan meteor dan sering disebut dengan bintang jatuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang meteorit. Tapi tunggu dulu deh. Kenapa terdengar sama ya dengan meteorit? Apa sih perbedaan antara meteorit dengan meteoroid? Yuk kita cari tahu. Meteor yang tidak terbakar seutuhnya oleh lapisan atmosfer dan selamat sampai masuk ke bumi inilah yang dinamakan dengan meteorit. Apa kalian masih bingung membedakan ketiganya? Untuk lebih mudah membedakan antara meteoroid, meteor, dan meteorit ini, yuk kita simak penjelasan berikut. Meteorit itu berada di luar angkasa, sedangkan meteor adalah meteoroid yang sedang terbakar di atmosfer. Sedangkan meteorit adalah meteor yang tidak terbakar habis dan jatuh ke bumi. Pernah nggak sih kalian membayangkan apa akibat yang ditimbulkan saat meteor jatuh ke bumi?
Berikut ini adalah kawah yang terbentuk akibat dari jatuhnya meteor ke bumi. Ada kawah Fredefort di Afrika Selatan, kawah Chicxulub di Meksiko, kawah Manicouagan di Kanada, dan juga kawah meteor di Amerika Serikat. Setelah melihat gambar akibat jatuhnya meteor ke bumi, kita jadi tahu ya, ternyata akibat dari jatuhnya meteor ke bumi itu bisa menghasilkan kerusakan yang cukup parah. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis, atau hiperbolis. Komet merupakan benda angkasa seperti lapisan batu yang terlihat mempunyai cahaya dikarenakan adanya gesekan-gesekan atom di udara. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani kometes yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor yang tidak tepat karena komet sama sekali bukan bintang. Orang Jawa menyebutnya sebagai bintang kemukus karena memiliki ekor mirip kukus atau berdebu. Di samping itu, ekornya juga mirip buah kemukus yang dikeringkan. Komet terbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku pada saat berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap, membentuk kepala, gas, dan ekor. Karena komet juga mengelilingi matahari, maka komet termasuk dalam sistem tata surya. Komet merupakan gas pijar dengan garis edar yang berbeda-beda. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer loh. Beberapa komet menempuh jarak lebih jauh di luar angkasa daripada planet. Beberapa komet membutuhkan ribuan tahun untuk menyelesaikan satu kali mengorbit matahari. Komet dapat dilihat ketika masih jauh dari matahari. Bagian yang pertama kali dilihat adalah inti komet. Bagian komet terdiri dari inti, awan hidrogen, dan juga ekor. Inti merupakan bahan yang sangat padat. Diameternya mencapai beberapa kilometer dan terbentuk dari penguapan bahan-bahan es penyusun komet yang kemudian berubah menjadi gas. Koma merupakan daerah kabut atau daerah yang mirip tabir di sekeliling inti. Koma atau ekor komet tercipta saat mendekati matahari, yaitu ketika sebagian inti meleleh menjadi gas. Angin matahari kemudian meniup gas tersebut sehingga menyerupai asap yang mengepul ke arah belakang kepala komet. Lapisan hidrogen atau awan hidrogen yaitu lapisan yang menyelubungi koma. Tidak tampak oleh mata manusia dan diameter awan hidrogen ini sekitar 20 juta kilometer. Ekor yaitu gas bercahaya yang terjadi ketika komet lewat di dekat matahari. Bagian ekor suatu komet terdiri dari dua macam, yaitu ekor debu dan ekor gas. Bentuk ekor debu tampak berbentuk lengkungan, sedangkan ekor gas berbentuk lurus. Sebuah komet kadang mempunyai satu ekor dan ada juga dua atau lebih. Saat bersinar di langit, sebuah komet yang terang memiliki kepala dengan inti mirip bintang yang disebut nukleus. Nukleus dikelilingi oleh halo yang berpendar yang disebut koma dan ekor transparan yang panjang. Nukleus berukuran beberapa kilometer. Koma panjangnya dapat mencapai 100.000 kilometer atau lebih keluar dari nukleus. Ekor dapat berukuran sepanjang jutaan kilometer di antariksa. Berikut ini adalah nama-nama komet. Secara umum, klasifikasi komet dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, komet periode panjang atau long period comet, yaitu lebih dari 200 tahun, dan kedua, komet periode pendek atau short period comet, yaitu kurang dari 200 tahun. Pada komet yang memiliki periode panjang,
dibagi lagi menjadi dua tipe, yaitu pertama, komet itu merupakan komet yang sudah pernah teramati atau komet yang setengah sumbu orbitnya kurang dari 10.000 satuan astronomi atau SA. Dan dua, komet baru yang memiliki setengah sumbu orbitnya kurang dari 10.000 SA. Sedangkan komet yang diklasifikasikan pada periode pendek dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada komet Halley, yaitu komet yang memiliki periode antara 20 sampai 200 tahun. Yang kedua, tipe Jupiter, yaitu komet yang memiliki periode kurang dari 20 tahun. Wah, ternyata pembahasan kita kali ini sudah selesai. Di video kali ini kita membahas tentang asteroid, meteor, dan juga komet. Semoga kalian paham dengan materi yang telah disampaikan ya. Dan juga Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang memuaskan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.